wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu dari bentuk ibadah yang mulia di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang qama Ramadan, maksudnya qiyamul lail. Barang siapa yang salat tarawih atau qiyamul lail di bulan Ramadan, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, yaitu dia beriman ini disyariatkan, diturunkan syariat ini oleh Rabbul Alamin, wa ihtisaban, dan dia berharap pahala, dia yakin di balik ini semua ada pahala dan dia mengharapkannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka seorang berusaha memanfaatkan waktunya di malam hari untuk bisa salat tarawih agar diampuni dosa-dosanya. Dan kalau seorang sudah diampuni dosa-dosanya, maka dia akan masuk surga. Tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali karena dosa-dosanya. Kemudian juga kita perlu ingat bahwasanya di sana ada orang yang juga mungkin salat malam, namun salat malamnya tidak diterima. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak ya orang yang salat tarawih, salat malam, laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar wa ta'ab. Rubba qa'imin, kata Nabi, betapa banyak orang salat malam, laisa lahu min qiyamihi, dia tidak mendapatkan dari salat malamnya illa sahar wa ta'ab, kecuali hanya begadang dan hanya letih. Dari sini untuk bersiapkan diri kita agar bisa optimal dalam salat malam, kita perlu mengetahui fikih terkait dengan salat tarawih. Jadi salat yang dikerjakan, salat di malam hari, para ulama membaginya bagi dua. Maksudnya selain salat rawatib ada dua macam. Yang pertama namanya qiyamul lail. Kalau kita bilang salat malam, yang satu disebut dengan salat witir, ya. Salat al-witir, ya. Salat witir. Nah, salat witir. Nah, qiyamul lail ini waktunya adalah dari setelah salat Isya, ya, waktunya ba'da Isya hingga terbit fajar. Hingga terbit fajar, ya. Jika dikerjakan setelah tidur disebut dengan tahajud, ya. Bisa dikerjakan sebelum tidur, ya, sebelum tidur. Dan bisa dikerjakan setelah tidur. Setelah tidur. Kalau setelah tidur dulu namanya salat tahajud. Salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad, kata Allah, di malam hari salat tahajudlah, ya. Baik. Qiyamul lail, hukum asal qiyamul lail adalah salat sendiri-sendiri, ya. Hukum asal adalah salat dikerjakan sendiri-sendiri. Dikerjakan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Atau kita apa namanya, kita rubah, ya, kita bilang, ya, qiyamul lail, ya, qiyamul lail yang dikerjakan di bulan Ramadan namanya tarawih, ya. Qiyamul lail yang dikerjakan di bulan Ramadan disebut dengan tarawih. At-tarawih. Baik. Apa bedanya qiyamul lail dan salat tarawih? Baik. Kita bikin komparasi, ya. Qiyamul lail di luar Ramadan, ya. Atau salat tarawih. Salat tarawih. Qiyamul lail umum, pertama bedanya umum di bulan Ramadan
dan bulan lainnya. Semuanya disebut dengan qiyamul lail. Adapun salat tarawih khusus di bulan Ramadan, khusus penamaan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Ini perbedaan pertama. Jadi sebenarnya bulan Ramadan salat tarawih juga termasuk qiyamul lail karena dia termasuk salat di malam hari. Mau salat awal, mau akhir semuanya disebut dengan qiyamul lail. Maka salat tarawih masuk dalam qiyamul lail ya. Baik, yang kedua di antara perbedaan bahwasanya qiyamul lail dianjurkan salat sendiri. Salat sendirian ya. Untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala meski boleh sesekali berjamaah. Adapun kalau salat tarawih dianjurkan berjamaah. Dianjurkan berjamaah. Yang ketiga, qiyamul lail dikerjakan di rumah. Afdal kerjakan di rumah. Afdal di rumah. Sebagaimana keumuman salat-salat sunnah asalnya di rumah ya. Afdalu salatil mar'i fa fi baitihi. Al-afdalu salatul mar'i fi baitihi ila al-maktubah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik salat seseorang adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Adapun salat tarawih afdal di masjid. Di masjid. Yang keempat, afdalnya di akhir malam. Kalau qiyamul lail ya. Adapun kalau salat tarawih afdalnya di awal. Sebagaimana dicontohkan oleh awal malam. Dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga salat tarawih berjamaah adalah syiar yang ada di bulan Ramadan. Maka tidak boleh seseorang sengaja salat tarawih qiyamul lail berjamaah di masjid seperti bulan Ramadan, maka dikatakan oleh para ulama sebagai bid'ah. Karena Rasulullah dan para sahabat hanya mengkhususkan salat rame-rame berjamaah di masjid ketika bulan Ramadan. Ini mungkin perbedaan tentang qiyamul lail dan salat tarawih. Baik. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang makna salat tarawih. Kenapa disebut salat tarawih? Salat tarawih ya. Salat tarawih. Tarawih ini adalah jamak atau ya dia jamak dari singular yang tarwihah, at-tarwihah. Jamak atau plural dari at-tarwihah. At-tarwihah itu artinya satu istirahat. Ketika tarwihah tambah tarwihah, istirahat tambah istirahat, jamaknya menjadi tarawih. Jadi kalau begitu at-tarawih maknanya sama dengan banyak istirahat. Seakan-akan salatut tarawih maknanya adalah salat dzati tarawih, yaitu salat yang banyak istirahatnya. Sebenarnya nama ini sendiri sudah menunjukkan tentang bagaimana agungnya para salaf dahulu. Kenapa mereka namakan karena istilah salat tarawih ini enggak ada di zaman Nabi, enggak ada di zaman Nabi tidak pernah menyebut istilah salat tarawih. Ya, qiyamul lail iya, salat witir iya, salatul lail ada, tapi salat tarawih enggak ada. Istilah tarawih ini muncul belakangan ya. Istilah ini muncul belakangan. Kenapa muncul? Karena dulu para sahabat mereka salat lama, para tabi'in. Dahulu ada yang salat 20 rakaat plus witir. Ada yang juga 30 rakaat plus witir. Mereka salat lama. Dan mereka saking lamanya setiap 4 rakaat mereka istirahat. Lalu mereka ini setiap 4 rakaat mereka istirahat.
disebutkan dahulu ada persaingan antara penduduk kota Madinah dan penduduk kota Mekah. Penduduk Mekah mereka salat 4 rakaat. Setiap 4 rakaat tarwihah, istirahat. Ketika mereka istirahat menunjukkan salat mereka lama. Inilah asal muasal kenapa disebut salat tarawih, karena salatnya lama sehingga perlu istirahat. Nah, penduduk kota Mekah kalau mereka istirahat, mereka tawaf 7 putaran. Dulu tawaf sebentar. Dulu tidak seramai sekarang. Itu mungkin tawaf mungkin 5 menit atau 10, kalau cepat jalan itu 10 menit selesai. Hanya muter kotak ya sebentar, tidak seperti zaman sekarang. Sehingga mereka salat 20 rakaat dan mereka bisa tawaf berapa kali? 4 kali atau 5 kali. Setiap 4 rakaat mereka tawaf, 4 rakaat lagi mereka tawaf lagi. Penduduk Mekah. Hal ini dengar oleh penduduk kota Madinah. Kebiasaan orang Mekah mereka menyelingi, menyela-nyelain salat tarawih mereka dengan tawaf. Maka akhirnya penduduk kota Madinah memperbanyak salat mereka. Disebutkan mereka salat sampai 40 rakaat. Jadi mereka salat waktu istirahat mungkin dikurangi, kemudian mereka salat lagi agar mereka dapat pahala yang banyak. Inilah asal muasal dinamakan dengan salat tarawih. Salat tarawih. Baik. Dalil salat tarawih. Dalil salat tarawih. Disyariatkannya salat tarawih. Salat tarawih adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah tarawih beberapa hari, kalau tidak salah 3 hari. Pernah tarawih 3 hari. 3 hari atau 2 hari. Disebutkan Rasulullah SAW salat di Masjid Nabawi, Ya. Maka Rasulullah SAW salat diikuti oleh para sahabat di masjid. Mereka salat, kemudian ramai orang. Kemudian Rasulullah SAW keluar lagi berikutnya, salat ramai. Sampai pada hari ketiga, hari keempat Rasulullah SAW, para sahabat sudah nunggu, Rasulullah SAW tidak keluar. Kemudian Rasulullah mengatakan, sungguhnya saya khawatir diwajibkan kepada kalian. Saya tidak ingin merepotkan kalian. Rasulullah khawatir kalau beliau mendawamkan, mengkontinyukan salat tarawih tiap hari, lama-lama Allah mewajibkan, dan beliau tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syariat bukan di tangan Nabi, syariat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau khawatir kalau beliau mendawamkan sesuatu nanti Allah wajibkan. Kalau Allah wajibkan, repot umatnya akan sewajib salat tarawih. Rasulullah SAW memikirkan kita ya. Jangan sampai wajib. Padahal Rasulullah tahu para sahabat begitu semangat beribadah. Tapi Rasulullah mikir kalau diwajibkan repot, kalau wajibkan nanti banyak yang berdosa kalau tidak salat tarawih. Subhanallah. Akhirnya Rasulullah SAW satu malam Rasulullah SAW tahu para sahabat hadir tapi Rasulullah tidak keluar untuk salat bersama mereka. Rasulullah jelaskan karena saya khawatir diwajibkan. Ya. Ini sayangnya Nabi kepada umatnya. Padahal umatnya ketika itu lagi di puncak-puncak semangat. Tapi Rasulullah tidak hanya mikir zaman sahabat, tapi mikir juga zaman-zaman setelahnya. Kalau salat tarawih wajib maka perkara yang berat. Kemudian di zaman Nabi pernah tarawih di Masjid Nabawi. Bahkan dalam sebagian riwayat Rasulullah SAW salat pernah sampai menjelang sahur. Dalam sebagian riwayat Rasulullah pernah salat sampai tengah malam bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW selesaikan salat tarawihnya sampai tengah malam. Maka sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, lau nafaltana baik baqiyata lailatina hadhi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau dilanjutkan lagi? Mereka masih rindu pingin salat, bermunajat kepada Allah. Maka Rasulullah mengatakan, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, meskipun tidak sampai subuh, cuma sampai tengah malam, maka akan dicatat baginya salat semalam suntuk. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat. Artinya, kita bayangkan Nabi salat tarawih, di belakang dia makmum yang luar biasa. Rasulullah pernah salat sampai menjelang subuh dan mereka tegar salat di belakang Nabi. Suatu hari Rasulullah SAW salat sampai tengah malam, taruhlah sampai jam 1 malam. Setelah selesai dari ibadah Isya sampai jam 1 malam, ternyata Rasulullah selesaikan salat tarawihnya. Sahabat minta tambah. Kalau kita ada imam salat sampai jam 1 malam, kita bilang subhanallah, alhamdulillah selesai juga. Para sahabat minta tambah. Lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi, ya Rasulullah, bagaimana kalau masih ada tengah malam lagi, lanjutkan ya Rasulullah. Rasulullah sayang kepada umatnya, dia mengatakan siapa yang salat sampai selesai dicatat pahala salat semalam suntuk. Makanya Rasulullah SAW akhirnya pada suatu malam tidak mau salat tarawih, dikhawatirkan menjadi apa? Wajib. Tapi ini di zaman Nabi. Tapi zaman berikutnya ini zaman Nabi. Kemudian zaman Abu Bakar. Ketika di zaman Abu Bakar salat tarawih berhenti. Salat tarawih berjamaah berhenti.
tarawih berjamaah satu jamaah berhenti satu jamaah dikoordinir di Masjid Nabawi terhenti. Ada orang salat tarawih tapi masih sedikit-sedikit, ya masih ada yang mungkin 7 orang, ada yang 5 orang, ada yang sendirian di Masjid Nabawi. Mereka tetap datang ke Masjid Nabawi dan mereka berjamaah masing-masing. Ada yang mengatakan kenapa Abu Bakar tidak melaksanakan salat tarawih seperti Nabi SAW? Karena ketika itu Abu Bakar masa pemerintahan beliau cuma 2 tahun dan beliau menghadapi banyak permasalahan, banyak problem, banyak orang murtad ketika itu. Muncul nabi-nabi palsu, ya, dan pengikut-pengikutnya kemudian fanatik kepada nabi-nabi tersebut. Terjadi perang begitu banyak, ya. Muncul orang-orang yang malas bayar zakat. Keamanan kota Madinah terganggu ketika itu. Sampai akhirnya Abu Bakar fokus untuk menstabilkan keamanan, beliau tidak sempat ngurusin salat tarawih. Sampai di zaman Umar, yang ketiga zaman Umar. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar. Umar bin Khattab. Ketika di zaman Umar, maka awalnya belum ada salat tarawih. Dan Umar datang ke Masjid Nabawi. Umar melihat ada orang salat sendirian. Ada orang lihat roh itu antara 3 sampai 9. Jadi kelompok-kelompok kecil, mereka ada yang sendirian, ada yang kelompok-kelompok mungkin 5 orang, 7 orang di Masjid Nabawi berpencar-pencar. Mereka salat masing-masing. Tarawih berjalan tapi tadi masih sama. Tarawih kelompok-kelompok kecil. Tetap berjalan tapi sebagaimana zaman Abu Bakar, kelompok kecil. Lalu Umar menggabungkan mereka. Jadi satu jamaah dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Nah, berapa mereka salat ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Di sini khilaf di kalangan para ulama, berapa rakaatkah Umar memimpin atau Ubay bin Ka'ab memimpin para sahabat. Dalam riwayat ada 11 rakaat, ada riwayat yang mengatakan 20 rakaat. Riwayat 20 rakaat cukup kuat. Ada yang mengatakan berubah kondisi, pernah 11, pernah 20. Jadi intinya di sini ada riwayat menunjukkan Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk salat 20 rakaat. Dari sini Umar berkata ketika melihat orang-orang salat tarawih rame di awal malam, ini di awal malam, satu jamaah di awal malam, sebagaimana di zaman Nabi SAW, maka muncullah perkataan Umar yang masyhur, nikmatil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Ya, kata para ulama maksudnya baik bid'ah secara bahasa, artinya baru dihidupkan kembali setelah di zaman Nabi pernah dihidupkan, kemudian di zaman Abu Bakar kemudian berhenti, Umar menghidupkan kembali. Karena apa yang dilakukan Umar ini bukanlah perkara yang baru, tapi pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Bedanya apa antara Umar dengan Nabi? Bedanya Nabi SAW tidak sebulan penuh, adapun Umar sebulan penuh. Kenapa Umar sebulan penuh, Nabi tidak sebulan penuh? Apakah Umar bikin bid'ah secara syar'i? Jawabannya tidak, karena Nabi tidak sebulan penuh, karena Nabi khawatir diwajibkan. Selama Nabi masih hidup, masih ada kekhawatiran salat malam diwajibkan, sehingga Nabi tidak continue 1 bulan penuh. Karena ada kemungkinan kalau Nabi continue 1 bulan penuh, maka akan diwajibkan. Setelah Nabi SAW meninggal dunia, syariat sudah sempurna, tidak mungkin ada perubahan lagi, maka mustahil salat tarawih diwajibkan. Mustahil, karena dia hukumnya sunnah. Maka akhirnya Umar melaksanakan salat tarawih selama sebulan penuh. Maka dia katakan sebaik-baik bid'ah ada ini dari sisi bahwasanya ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW, kemudian diberhentikan di zaman Abu Bakar, kemudian dihidupkan lagi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga dari sisi zaman Nabi SAW tidak dikerjakan sebulan penuh karena ada penghalang. Sementara di zaman Umar dikerjakan sebulan penuh karena tidak ada penghalang. Karena definisi bid'ah itu apa? Melakukan suatu perbuatan yang di zaman Nabi tidak ada penghalangnya untuk melakukannya. Nabi tidak melakukannya tanpa ada penghalang, terus kita melakukannya, itulah bid'ah. Lain halnya kalau di zaman Nabi tidak ada penghalangnya, kemudian zaman sekarang kita melakukannya, maka tidak dikatakan bid'ah. Contoh seperti kodifikasi Al-Quran. Di zaman Nabi Al-Quran tidak bisa dikodifikasikan. Kenapa tidak bisa dikodifikasikan? Karena Al-Quran masih turun. Mau dibukukan gimana? Turun lagi. Tiba-tiba ada ayat turun kemudian dimasukkan di tengah surat Al-Baqarah. Bisa ada nasikh dan mansukh. Maka tidak bisa selesai Al-Quran tuntas kecuali setelah Nabi SAW meninggal dunia. Ya, makanya dulu catat lembaran. Ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, maka para sahabat mengumpulkan Al-Quran dalam satu kodifikasi. Ini contoh bahwasanya penghalang yang dikhawatirkan sudah tidak ada lagi, maka mereka pun melakukannya. Intinya saya menyampaikan bahwasanya beginilah cerita tentang asal muasal salat tarawih. Amin. Tapi kita bahas sekarang ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
berapa jumlah rakaat salat tarawih? Jumlah rakaat salat tarawih. Ketika kita bahas jumlah salat tarawih, maka kita akan bahas tentang khilaf ulama tentang jumlah sama dengan jumlah rakaat salat malam. Karena salat tarawih adalah bagian dari salat malam. Ya, termasuk plus witirnya, jumlah salat tarawih plus witir maksudnya, plus witir. Plus witir. Maka secara umum ada dua pendapat yang masyhur, dua pendapat yang dikenal. Pendapat pertama, ini mayoritas ulama, bahkan ada yang mengatakan ijma, ijma bahwasanya salat tidak ada batas rakaat, tidak ada batasan bilangan. Pendapat kedua diriwayatkan dari Imam Malik, yaitu terbatas hanya maksimal 13 atau 11 rakaat. Baik. Adapun pendapat ini 11 rakaat atau 13 rakaat, maka diriwayatkan Imam Malik, namun sanadnya lemah. Diriwayatkan Imam Malik, Imam Malik berpendapat dengan demikian, namun sanadnya lemah, namun tidak valid dari beliau, tidak valid dari beliau. Lagi pula bertentangan dengan pendapat beliau yang masyhur bahwasanya beliau berfatwa salat 40 rakaat, juga bertentangan dengan mazhab Maliki, dengan pendapat beliau yang masyhur boleh 40 rakaat, masyhur dari beliau boleh 40 rakaat. Baik. Yang berikutnya dinukil dari Ibnu Arabi, seperti Ibnu Arabi dalam kitabnya Aridatul Ahwazi, saya pernah bahas masalah ini, adalah dalam syarah Sunan Tirmizi. Namun tidak jelas bahwasanya Ibnu Arabi melarang salat lebih dari 11 rakaat. Beliau hanya mengatakan seandainya ada bilangan yang ditentukan, maka yang terbaik adalah 11 rakaat. Namun beliau tidak melarang lebih dari 11 rakaat. Jadi Ibnu Arabi pun tidak valid. Yang kemudian paling dekat adalah pendapat As-Sun'ani. Sun'ani tidak suka dengan mudawamah kontinu dalam 20 rakaat. Beliau tidak suka dengan perbuatan tersebut. Tapi intinya pendapat ini tidak ditemukan dari para salaf, kecuali paling bantah ditemukan Imam Malik. Namun itu pendapat yang bertentangan dengan fatwa Imam Malik yang masyhur. Adapun yang mengatakan tidak ada batasan rakaat tertentu, maka ini mayoritas ulama, bahkan ijma ulama ya, 4 mazhab. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan dalam nukilannya, dia berkata, siapa yang berpendapat salat tarawih ada batasannya faqad akhta'a, dia telah salah. Karena diriwayatkan dari para tabi'in, mereka salat di Mekah dan Madinah salat 30 rakaat, 40 rakaat, 20 rakaat, dan tidak ada yang mengingkari. Maka kita dalam hal ini mengikuti manhajus salaf. Ternyata para salaf dahulu mereka salat lebih dari 20 rakaat, lebih dari 11 rakaat, lebih dari 13 rakaat. Nah, kita bagi yang mengatakan salat tidak boleh lebih dari 11 rakaat, 13 rakaat, mereka berdasarkan hadis Aisyah. Aisyah bercerita bahwasanya Rasulullah SAW salat 11 rakaat atau 13 rakaat dan beliau tidak pernah menambahnya di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ini zahirnya Rasulullah bermudawamah 11 atau 13 rakaat, sebagaimana dijelaskan oleh Aisyah. Namun bukan berarti Rasulullah melarang lebih dari 11 atau 13. Aisyah hanya menjelaskan kebiasaan Nabi seperti itu. Namun Rasulullah tidak menjelaskan bahwasanya, Aisyah tidak menjelaskan bahwa dilarang lebih dari 13. Oleh karena kita memahami hadis Aisyah tersebut dengan pemahaman para salaf, dan para sahabat tidak memahami demikian. Mereka hanya memahami Rasulullah suka 11 rakaat atau 13 rakaat. Namun tidak ada Rasulullah mengatakan tidak boleh lebih dari 13 rakaat, tidak boleh. Tidak boleh. Maka tidak boleh kita kiaskan dengan salat rawatib yang ada rakaat tertentu. Tapi salat malam ini seperti salat mutlak. Di siang hari kita boleh salat berapa rakaat terserah. Di malam hari juga kita boleh salat berapa rakaat terserah. Ya, tapi Rasulullah sukanya 11 rakaat atau 13 rakaat. Adapun dalil tentang boleh
lebih dari 11 rakaat maka sangat banyak ya. Dalilnya banyak. Ini yang lebih rajih, lebih kuat, dalil-dalilnya banyak. Di antaranya Allah fokus pada durasi, bukan jumlah bilangan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal muzammil, dalam surat Muzammil, awal Muzammil, qumil laila illa qalila. Kata Allah, wahai yang berselimut, maksudnya Rasulullah SAW, bangunlah engkau salat malam kecuali sedikit. Itu mayoritas malam salatlah engkau. Nisfahu aw inqus minhu qalil, atau kau salat setengah malam atau kau kurangi sedikit. Au zid alaihi waratil Qur'an, atau kau tambah lebih dari setengah malam. Di sini Allah berbicara tentang durasi. Kau mau salat semalam kurang dikit 3/4 malam, kau mau salat setengah malam, kau mau salat lebih dikit dari setengah malam, 60% malam, kau mau salat 40% malam, terserah. Jadi Allah berbicara tentang durasi. Jadi Allah fokus pada durasi sebagaimana awal surat Muzammil. Al-Muzammil. Baik, perhatikan sih. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, Nabi memuji salat Daud. Nabi SAW memuji durasi salat Nabi Daud. Kata Nabi SAW, afdalus salat salatu Daud. Sebaik-baik salat adalah salatnya Nabi Daud. Kana yaqumu nisfal lail. Kana yanamu nisfal lail. Adalah Nabi Daud dia tidur setengah malam. Wa yaqumu thulutsahu. Ya, kata Nabi SAW, wa yaqumu thulutsahu. Wa yaqumu thulutsahu. Maksudnya Nabi Daud salat malam sepertiga malam. Di sini Rasulullah sedang memuji durasi salatnya Nabi Daud. Kata beliau, inilah salat yang terbaik, durasinya sepertiga malam. Wa yanamu sudusahu. Kemudian Nabi Daud alaihissalam tidur lagi seperenam malam. Jadi tidur setengah malam, tidur setengah malam, kemudian salat sepertiga malam, kemudian tidur lagi seperenam malam. Sini Rasulullah SAW sedang memuji durasi. Kemudian juga hadis yang lain. Berarti yang penting salatnya lama. Nah, salat lama dengan durasi sepertiga malam itu bisa kita lakukan dengan dua, dengan perpanjang rakaat atau dengan memperbanyak ruku dan sujud. Kalau kita perpanjang rakaat, berdiri lama, berarti ruku dan sujud kita sedikit. Dan kalau kita perbanyak sujud, berarti durasinya rakaatnya banyak tapi pendek-pendek. Dan dua-duanya afdal. Dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan afdalus salat tulul qunut, sebaik-baik salat adalah yang berdirinya panjang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyuruh untuk berbanyak sujud. Ya, kata Rasulullah SAW, fa inni ala nafsika bi kathrati sujud. Rasulullah suruh berbanyak sujud. Maka untuk menempuh durasi waktu lama salat, maka orang punya dua cara. Cara pertama dengan berpanjang berdiri sehingga rakaatnya sedikit seperti dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cara kedua dengan rakaatnya banyak, berdirinya pendek, rakaatnya banyak, rukuknya banyak. Ini dua-duanya diperbolehkan. Dalil yang ketiga, hadis masyhur Rasulullah SAW bersabda, salatul lail masna masna. Masna masna. Salat malam dua rakaat. Dua rakaat. Kemudian kata Nabi, fa idza khashiya ahadukum as-subha falyusalli wahidatan tutir lahu ma qad shalla. Kalau dia takut subuh maka dia salat satu rakaat sebagai salat witir. Jadi kata Nabi salat malam dua rakaat. Ini hadisnya bagaimana? Datang seorang Arab Badui. Datang menemui Nabi, kemudian fanada, dia berteriak, menunjukkan dia Arab Badui. Dalam riwayat dia Arab Badui, dia berkata, "Ya Rasulullah, kaifa salatul lail?" Ya Rasulullah, bagaimana cara salat malam? Dia tanya tentang bagaimana caranya. Kalau caranya saya tidak tahu, apalagi bilangannya, paham sederhananya begitu. Kalau orang tanya bagaimana salat Isya, dia tidak tahu, ya kemungkinan dia tidak tahu juga bilangannya. Ya. Maka Rasulullah jelaskan salat malam itu dua rakaat. Rasulullah tidak mengatakan bilangannya sekian. Ketika Rasulullah buka pintu ini salat malam dua rakaat, maka menunjukkan bahwasanya salat malam tidak terbatas. Mau berapa rakaat terserah. Makanya Imam Ahmad disebutkan kalau beliau sehat beliau salat 300 rakaat sehari semalam. Tentunya salat malam memiliki banyak sekali rakaat. Kemudian hadis yang berikutnya, dalil yang berikutnya,
Hadis tadi sahabat minta tambah salat malam. Yang sudah kita sebutkan tadi. Tambah salat rakaat witir. Rakaat tarawih. Ketika Rasulullah SAW salat bersama mereka sampai lewat tengah malam, itu mungkin taruhlah jam 1, jam 2, sebentar subuh mungkin jam 4. Maka Rasulullah sudah selesai dan biasanya 11 rakaat atau 13 rakaat. Ternyata sahabat masih minta tambah. Kata mereka, "Ya Rasulullah, walau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi." Baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kau tambah lagi salatnya? Menunjukkan terpatri dalam benak mereka salat malam tidak ada batasannya. Makanya mereka minta tambah. Seandainya mereka tahu sudah selesai, enggak mungkin mereka tambah. Misalnya salat Isya 4 rakaat. Ya Rasulullah, bisa enggak tambah salat Isyanya? Kan enggak mungkin. Kenapa? Karena salat Isya sudah batas 4 rakaat. Ketika Rasulullah SAW salat tarawih dan sudah selesai, mereka masih minta tambah, berarti mereka pahami bahwasanya salat tarawih tidak ada batasan rakaat. Ini pendalilan. Pendalilan berikutnya yang kelima, hadis Talq bin Ali kalau enggak salah ya, hadis Talq. Hadis dalam Sunan Abi Dawud yaitu tentang la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kisahnya apa? Talq bin Ali radhiyallahu anhu dia datang kepada anaknya, kemudian dia amsa indana wa aftara indana wa shalla bina. Maka kata anaknya, ayahku datang kemudian di sore hari di tempat kami, kemudian buka puasa bersama kami, kemudian dia salat tarawih bersama kami. Dia salat tarawih sampai witir. Kemungkinan berapa rakaat di zaman sahabat, zaman tabi'in? Mungkin 11 rakaat, mungkin 13 rakaat. Dan dia sampai witir. Suman hadara ila qaumi, kemudian dia pulang ke kaumnya. Ternyata kaumnya masih nunggu dia. Maka mereka pun suruh jadi imam lagi. Dia jadi imam lagi. Bayangkan dia salat tarawih 2 kali. Dia salat sampai ketiga masuk waktu witir, qaddama rajulan, dia suruh orang lain untuk jadi imam witir. Kenapa? Karena dia sudah salat witir. Dia berkata, sami'tu Rasulullah SAW yaqul la witrani fi lailah. Aku mendengar Rasulullah SAW berkata tidak ada 2 witir dalam satu malam. Intinya dia salat witir, salat tarawih 2 kali. Hadis Talq, beliau salat tarawih 2 kali, 2 jamaah. Kemungkinan ini lebih dari 11 rakaat, kemungkinan besar lebih, totalnya lebih dari 11. Lebih dari 11. Baik. Hadis berikutnya yang mungkin yang ke-6 terakhir. Hadis saya bacakan. Amr bin Abasah. Hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, hadis riwayat Nasa'i dan juga Ibnu Majah dan riwayat Imam Ahmad. Kata beliau, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu, aku berkata, "Ya Rasulullah, man aslama ma'ak?" Siapa yang Islam bersamamu? Ini di awal-awal Islam. Maka Rasulullah berkata, "Hurran wa abdun." Ada satu orang merdeka, satu orang hamba sahaya. Maksudnya merdeka Abu Bakar, hamba sahaya adalah Bilal. Kemudian Amr bin Abasah berkata, "Hal min sa'atin aqrabu ila Allah azza wa jalla min ukhra?" Adakah waktu yang seorang bisa lebih dekat kepada Allah daripada waktu yang lainnya? Qala na'am. Kata Nabi, ada waktu kau dekat dengan Allah. Jawful lailil akhir, di malam yang terakhir, di penghujung malam yang terakhir. Fasalli, kata Nabi, fasalli ma badalaka. Hadis Amr bin Absah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shalli ma badalaka hatta tusalli subha." Ma badalaka hatta tusalli as-subha. Maknanya, salatlah engkau yang kau sukai. Ma badalaka itu maksudnya salatlah yang kau sukai, salat malam. Yang kau suka, salat yang kau suka. Salat sesuai yang kau suka. Mau berapa rakaat terserah sampai salat subuh. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya salat malam tidak ada batasan. Intinya ikhwan, pendapat yang lebih kuat bahwasanya salat malam tidak ada bilangan tertentu. Timbul pertanyaan, salat malam yang terbaik berapa rakaat? Maka terserah, yang penting durasinya banyak. Yang ingin memilih metode Nabi dan itu yang terbaik, salat 11 rakaat, 13 rakaat dengan bacaan yang panjang, maka itu yang terbaik. Kalau tidak bisa baca panjang atau melihat umat ternyata letih dan lemah tidak bisa berdiri lama-lama, maka ikuti para sahabat seperti Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab salat 20 rakaat dan juga para tabi'in, dan banyak riwayatnya mereka salat 30 rakaat, 40 rakaat, 20 rakaat karena mereka melihat umat tidak kuat untuk berdiri lama. Maka yang penting durasinya. Terserah metode Nabi atau metode para sahabat mengingat makmum yang mungkin tidak kuat. Baik. Ini kita masuk ke bahasan berikutnya. Sudah kan?
Udah? Pertanyaan berikutnya, beberapa permasalahan. Pertama, salat lagi setelah witir. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Dalilnya, Rasulullah pernah salat, Nabi pernah salat 2 setelah 9 atau 2 setelah 7. Nabi pernah salat 2 rakaat setelah 7 rakaat atau setelah 9 7 rakaat, setelah 7 atau 9 rakaat. Baik. Bukankah 7 atau 9 ini adalah witir? Ini witir padahal, ini witir. Rasulullah 2 rakaat ini genap. Jadi seorang setelah salat witir, dia masih boleh kalau tentu yang terbaik kata Rasulullah SAW, ij'alu akhir salatikum ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Jadikanlah salat penutup kalian di salat malam adalah witir. Ini yang terbaik. Sebagaimana kebiasaan Nabi SAW, beliau salat qiyamul lail baru terakhir witir. Tapi seandainya ada seorang sudah salat witir, kemudian ingin salat malam lagi, boleh. Dia sudah salat di masjid 11 rakaat atau 23 rakaat terserah. Begitu dia pulang, dia bangun jam 3, dia tiba-tiba rindu ingin salat. Siapa yang larang dia? Silakan salat. Karena Nabi pernah salat demikian. Maka kita kata Imam Nawawi boleh salat genap setelah salat witir bila karoha, tidak ada makruh sama sekali. Rasulullah menjelaskan bolehnya. Tentu sunnahnya yang terbaik adalah witir paling terakhir. Namun kadang-kadang orang rindu ingin salat meskipun salat witir. Jadi tidak boleh salat witir 2 kali. La witrani fil lail. Jangan salat witir 2 kali. Kemudian yang berikutnya hadis tadi, hadis Talq bin Ali. Talq yang sudah disebutkan, dia tarawih 2 kali. Dan witir pada yang pertama, witir pada tarawih yang pertama. Makanya ketika dia tarawih yang kedua, maka dia pergi ketika waktunya salat witir, dia tidak mau qaddama rajulan, dia sudah seorang jadi imam, dia enggak salat. Kenapa? Dia bilang, aku mendengar Rasulullah bersabda, la witrani fil lailah, tidak ada witir 2 kali dalam satu malam. Ini menunjukkan sahabat memahami tidak mengapa salat genap setelah salat witir sebagaimana dilakukan oleh Talq bin Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi boleh salat lagi setelah witir. Baik, berikutnya tidak ada khilaf atau tidak mengapa ini terjadi khilaf ya. Terjadi khilaf kuat jika salat ta'qib, salat namanya salat ta'qib, at-ta'qib. At-ta'qib, ta'qib itu apa? Habis tarawih, tarawih lagi. Habis tarawih berjamaah, tarawih lagi berjamaah. Jika seseorang habis tarawih dia salat sendiri maka tidak ada masalah, ini hampir seluruh ulama membolehkan. Tapi yang jadi masalah jika jamaah di masjid yang sama kemudian bikin lagi jamaah berikutnya. Ini adalah khilaf di kalangan para ulama. Saya sudah bahas, bisa lihat di firanda.com, tulis saja hukum salat ta'qib firanda.com ya. Intinya pendapat yang lebih kuat bahwasanya itu tidak jadi masalah. Ini juga tidak mengapa, yang penting tidak ribut. Tidak mengapa, yang penting koordinasi. Yang penting koordinasi. Dalilnya, dalil di antara tadi kisah Umar melihat jamaah auzaan, melihat orang-orang salat jamaah auzaan itu terpencar-pencar. Jadi jangankan jamaah dalam waktu berbeda pagi dan malam. Satu zaman Umar lihat ini 10 orang, ini 7 orang, ini 3 orang, satu waktu mereka berjamaah. Yang penting tidak ribut, tidak ada masalah. Apalagi kalau waktunya dibedakan, satu awal, satu akhir. Tidak ada masalah. Ada yang maunya 11, oke, ada yang mau terakhir. Maka ini tidak jadi masalah. Kemudian tadi juga hadis Talq tadi, meskipun di jamaah yang berbeda, hadis Talq dia tarawih 2 kali namun jamaah berbeda. Tarawih 2 kali namun jamaah yang berbeda. Satu di kampung anaknya, kemudian di kedua di kampung dia sendiri. Jadi intinya boleh, yang penting diatur. Berikutnya mungkin permasalahan terakhir.
Atau ada lagi satunya yang ketiga, bagaimana kalau kita ingin sholat lagi pada jamaah kedua? Cara supaya bisa sholat lagi di jamaah ronde kedua, jamaah sesi kedua atau sholat tahajud. Ada dua cara. Yang pertama, jika sesi kedua, jika sesi pertama ada witirnya, Sementara Rasulullah SAW mengatakan siapa yang sholat sama imam sampai selesai dapat sholat semalam suntuk. Maka ada dua cara. Yang pertama, dia ikut witir pada sesi 1, kemudian sesi 2 tidak ikut witir, digenapkan. Ini bisa. Jadi dia orang witir, dia ikutir, begitu salam dia tambah lagi 1 rakaat. Ini saya. Yang kedua sebaliknya, cara kedua sebaliknya. Jadi dia tidak ikut witir di sesi pertama. Sesi pertama orang witir, assalamualaikum, dia tambah lagi 1 rakaat. Sehingga dia sholatnya genap. Kemudian dia tidak niat witir, dia niatnya sholat genap. Kemudian sholat yang malamnya dia witir bersama imam. Jadi yang bisa begini, salah satu dari dua cara. Adapun kalau dia sendiri sholat di rumah aman, dia ikut witir di masjid, kemudian sholat nambah di rumah sendiri tanpa ada witir, tidak jadi masalah. Yang penting tidak boleh 2 witir dalam 1 malam. Jika seorang yang terakhir, yang keempat, jika tidak sempat sholat malam, maka diqadha di siang hari, di waktu duha dengan 12 rakaat, dengan digenapkan rakaatnya. Contoh, kalau biasanya 11 jadi 12. Biasanya 7 misalnya jadi 8. Biasanya 23 jadi 24. Ya, ini contoh. Ini di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya lupa, mungkin ada satu lagi. Yang kelima, adalah disunahkan kunut witir. Salat witir disunahkan setiap salat malam, apakah di setiap salat witir, apa Ramadan ataupun di luar Ramadan. Diriwayatkan para sahabat mereka kunut witir setelah masuk setengah bulan Ramadan. Tapi seadanya dari sejak awal pun tidak mengapa, tidak ada larangan berdasarkan keumuman anjuran untuk kunut ketika witir. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja Mas Dodi yang